Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2357, Wan Zhen yang kuat. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di sekitar Ye Yuan. Puci, Ye Yuan tidak melihat pria itu sama sekali dan tubuhnya sudah tertusuk saringan, menendang ember. Sebaliknya, pupil Wan Zhen mengerut. Ye Yuan membunuh 10 pembangkit tenaga listrik teratas dengan mudah. Benar-benar sangat kuat. Advertisement. Di kota Cludite, orang-orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Sangat kuat. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 10 besar. Dia membunuh orang lain bahkan tanpa melihatnya. Apakah itu hukum waktu? Memang layak menjadi hukum tertinggi. Ini benar-benar terlalu kuat. Seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini? Dari penampilannya, sepertinya dia akan bertarung dengan Wan Zhen. Semua orang terlihat antisipasi. Mereka benar-benar ingin melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah antara mantan nomor 1 dan nomor 1 saat ini. Sementara hukum waktu sangat kuat, Wan Zhen telah mengalami beberapa tahun pelatihan ini. Seberapa kuat dia, mereka juga tidak bisa menilai. Semuanya hanya akan diketahui setelah bertarung. Bagaimanapun, Wan Zhen 3 alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Hukum waktu memang mengesankan. Advertisement. Wan Zhen tertawa keras, menyebabkan tekanan Kaisar Langit-Langit ke-8 tiba-tiba mekar. Selama 10 tahun ini, Ye Yuan bertarung dengan gila. Saat ini, wilayahnya meningkat lebih jauh dan sudah sebanding dengan Kaisar Surgawi Cakrawala kelima. Di antara anak-anak yang tidak dapat diprediksi, terutama di antara 1000 teratas ini, bahkan setengah alam kecil yang lebih rendah juga berakibat fatal. Tapi Ye Yuan akan menantang Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8 Wan Zhen dengan ranah kultivasi Kaisar Langit Cakrawala kelima. Tapi, tidak ada yang merasa ada yang salah. Kartu truf Ye Yuan terlalu banyak. Tiba-tiba, 5 jenis kekuatan hukum tiba-tiba turun, membentuk lingkaran tertutup sempurna di sekitar Wan Zhen. Murid Ye Yuan mengerut dan dia berteriak kaget, menyatukan hukum 5 elemen. Saudara Wan memang menuruti nasihatmu sendiri. Wan Zhen tertawa keras dan berkata, bukannya aku menuruti nasihatku sendiri. Hanya saja saya tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. 5 elemen hukum, hanya memahami satu bukanlah apa-apa. Ini adalah kekuatan hukum paling dasar, yang dipahami sebagian besar seniman bela diri adalah 1 atau 2 dari 5 elemen hukum. Mereka yang memiliki bakat yang lebih kuat akan memahami 3 jenis. Faktanya, Lu Zi yang pernah dilihat Ye Yuan sebelumnya, dia sangat berbakat, memahami semua hukum 5 elemen. Advertisement. Tetapi memahami itu mudah, sementara fusi itu sulit. Ingin menggabungkan 5 elemen hukum menjadi satu, ini adalah sesuatu yang lebih sulit daripada naik ke surga. Kesulitannya tidak kurang dari pemahaman Ye Yuan tentang 2 hukum tertinggi yang agung. 5 elemen menyatu menjadi satu, kekuatannya tidak akan kalah dengan hukum tertinggi. 5 unsur, saling memajukan dan menahan satu sama lain. Jika itu bisa menyatu menjadi satu, itu akan bisa berlanjut dalam siklus tanpa akhir. Satu pikiran, satu dunia, itu sangat kuat. Selanjutnya, Ye Yuan bisa merasakan bahwa 5 kekuatan hukum Wan Zhen sangat seimbang. 5 jenis kekuatan hukum ini, ada Anda di dalam saya di dalam Anda, tidak ada sedikit pun yang berlebihan. Fusi 5 elemen semacam ini bisa dinilai sempurna. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, hukum 5 elemen saudara Wan mungkin lebih dari ini, kan? Wan Zhen tersenyum dan berkata, itu benar. Hukum air saya, hukum api, dan hukum kayu, sudah mencapai tingkat sumber. Hanya saja setelah keseimbangan 5 elemen rusak, kekuatannya akan lebih rendah daripada sekarang. Oleh karena itu, ketiga hukum ini hampir tidak berguna bagi saya. Petik 2. Bahkan Ye Yuan juga menghirup udara dingin. Dia awalnya berpikir bahwa Wan Zhen memahami 1 atau 2 kekuatan sumber. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sudah memahami 3 jenis. Suatu hari, jika dia memahami 5 kekuatan sumber besar pada saat yang sama, dan mencapai keseimbangan hukum 5 elemen sekali lagi, itu akan terlalu menakutkan. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya inilah yang meremehkan para pahlawan dunia. Bakat Brother Wan belum pernah terjadi sebelumnya sejak dahulu kala. Yang lebih jarang adalah bahwa pertimbangan Brother Wan sangat besar dan dapat melihat dunia secara luas, benar-benar sulit didapat. Wan Zhen tersenyum dan berkata, adik Ye, berhentilah menjualku.
Dalam hal bakat, siapa yang bisa dibandingkan dengan Anda? Oh, hukum waktu. Wan ini mencoba untuk waktu yang lama, tetapi saya masih menyerah pada akhirnya. Sekarang, dengan adik Ye yang menyinkronkan waktu dan ruang, kekuatan tempurmu tak tertandingi di bawah langit. Cukup bicara, ayo bertarung. Ye Yuan juga dipenuhi dengan sentimen yang tinggi dan tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, hahaha, datang dan bertarung. Pada saat ini, sudah menjadi berantakan di kandang. Itu sangat kacau di mana-mana. Tapi keduanya hanya memiliki yang lain di mata mereka. Pagoda harta karun tiba-tiba muncul di tangan Wan Zhen. Hanya untuk melihat ekspresinya berubah serius, aura pagoda harta karun mengepul ke langit, dan tiba-tiba membanting ke arah Ye Yuan. Kecepatannya luar biasa cepat. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, formasi pedang tiba-tiba naik, bertemu dengan pagoda harta karun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan dua orang itu mengeluarkan suara keras. Satu gelombang energi besar demi satu berdesir di antara mereka berdua. Tidak ada yang berani mendekati mereka sama sekali. Di dalam kandang, anak-anak yang tidak terduga itu semua gemetar ketakutan, memilih untuk menjauh dari kedua orang ini dengan sangat sadar. Seorang anak yang tidak terduga tidak bisa menahan kutukan, sial, kedua orang ini benar-benar kuat. Demikian pula 10 besar, perbedaannya tidak hanya sedikit. Petik 2. Orang yang menggunakan formasi pedang itu, masih berpikir bahwa dia mudah diganggu barusan, tidak menyangka dia begitu kuat. Untungnya aku tidak bergerak. Hukum waktu ditambah dengan dua kekuatan sumber yang hebat, anak ini benar-benar aneh. Juga, ada pria lain. Dia benar-benar mencapai keseimbangan sempurna dari 5 elemen. Keduanya sama sekali bukan manusia. Terlepas dari kota mana itu, kesenjangan antara 10 besar juga sangat besar. Dalam keadaan normal, 3 atau 2 teratas adalah eselon. Itu bahkan dibagi menjadi 2 atau 3 eselon di belakang. Adapun seberapa kuat setiap kota nomor 1, itu hanya akan diketahui setelah bersaing. Tapi pertarungan Wan Zhen dan Ye Yuan membuat mereka menyadari perbedaan. Di tengah medan perang yang kacau, sesosok hitam berdiri di udara, dengan kekuatan petir di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Tidak ada yang berani mendekati orang ini sama sekali. Kekuatan petir di tubuhnya terlalu kuat. Bahkan orang bodoh juga bisa menebak bahwa orang ini adalah penerus petir leluhur Dao, Pang Zhen. Tatapannya sudah ditarik oleh tatapan Wan Zhen dan Ye Yuan. Aku benar-benar tidak menyangka selain kita, pria lain yang bisa menyaingi Wan Zhen benar-benar muncul. Anak ini sangat kuat, sepertinya posisi tertinggi kali ini sangat merepotkan. Seorang pemuda mengenakan jubah panjang tinta hitam mengipasi kipasnya, tiba di samping Pang Zhen. Yang lain takut pada Pang Zhen, tetapi dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Pemuda yang mengipasi penggemarnya ini adalah Nobel Carefree, Yu Tanzi, yang setenar Pang Zhen dan Wan Zhen. Pang Zhen mendengus dingin dan berkata, posisi tertinggi adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Wan Zhen tidak bisa, kamu juga tidak bisa. Yu Tanzi tertawa dan berkata, Pang Zhen, kamu selalu seperti ini. Siapa yang bisa mendapatkan posisi akhir supremasi, tidak mencapai akhir, siapa yang tahu. Tatapan Pang Zhen menjadi dingin, aura di tubuhnya melonjak saat dia berkata dengan suara serius, sepertinya kamu ingin mencobaku. Yu Tanzi menyingkirkan kipasnya dan berkata sambil tersenyum, berjuang, tentu saja harus bertarung. Tapi sebelum ini, bukankah kita harus membersihkan sampah ini terlebih dahulu? Juga, mereka berdua, bukankah baik membiarkan mereka bertarung terlebih dahulu? Petik 2. Pang Zhen menarik auranya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan masuk akal. Astaga, selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kecepatannya menjadi sangat cepat. Bab 2358, 5 Kidayorigin vs Formasi Pedang Nirvana Sejati. Di dalam kandang, petir merajalela. Tempat-tempat yang dilewatinya, ratapan terdengar. Pang Zhen layak menjadi penerus leluhur petir. Untuk dapat mengolah sumber petir ke tingkat seperti itu benar-benar jarang terlihat. Hukum memiliki perbedaan dalam keunggulan, tetapi pada saat yang sama juga tergantung pada bagaimana seseorang menggunakannya. Orang yang mengembangkan hukum tertinggi mungkin tidak lebih kuat dari mereka yang mengembangkan hukum biasa. Tapi Pang Zhen jelas telah mendapatkan esensi dari warisan sejati leluhur petir, menerapkan sumber petir ke alam transenden. Advertisement. Namun, mereka semua adalah 10 pembangkit tenaga listrik teratas.
Terutama 3 kota teratas di berbagai kota, itu semua adalah eksistensi dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pang Zhen yang begitu sombong juga membangkitkan ketidaksukaan beberapa pembangkit tenaga listrik. Godaan warisan ini terlalu besar. Siapa yang tidak ingin mendapatkan warisan tertinggi? Bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan tertinggi, mendapatkan 10 warisan utama juga cukup bagus. Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan membentuk aliansi ofensif dan defensif dengan sangat cepat. Singkatnya, di dalam sangkar besar jatuh ke dalam situasi yang sangat kacau. Tetapi karena jumlahnya semakin berkurang, situasi pertempuran juga semakin intens. Karena mereka yang tersisa semuanya ahli di antara para ahli. Bahkan Pang Zhen juga merasa kewalahan menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik besar secara bersamaan. Advertisement. Haha, luar biasa. Adik Ye, kamu juga harus mengeluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Wan Zhen berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, kakak Wan memang tangguh. Karena itu masalahnya, Ye ini tidak akan menyembunyikan kemampuanku lagi. Di sini, kedua orang itu bertarung dengan menghancurkan bumi. Tetapi sampai saat ini, mereka berdua tidak mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan sama-sama menguji satu sama lain. Meski begitu, kekuatan tempur mereka sudah melampaui sebagian besar orang yang hadir. Di kota Cludite, Jiang Ze tercengang sejak lama. Hanya dengan melihat pertarungan Wan Zhen dan Ye Yuan, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Ye Yuan. Ye Yuan saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari Ye Yuan saat itu. Apalagi Ye Yuan belum menggunakan hukum ruang dan waktu. Baru pada saat itulah dia mengerti betapa menggelikannya pertanyaan selama beberapa tahun ini. Di kerumunan, ekspresi Qin Hu juga sangat jelek saat dia berkata, benar-benar membutakan mata anjingku. Bagaimana bisa dibutakan oleh obsesi saat itu, untuk pergi dan memprovokasi orang aneh ini? Mosi meliriknya dan berkata dengan kesal, jika kamu tahu bahwa kamu buta, ubahlah emosimu di masa depan, dan berhentilah membuat masalah di mana-mana. Ini ada di dalam alam perang purba. Jika itu di luar, Anda sudah lama mati 10 kali lipat. Qin Hu juga sangat merasakan hal itu dan mengangguk berulang kali dan berkata, kamu benar. Saya tidak harus hanya postur lagi di masa depan, dan tetap low profile. Sial, Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya, dan laut tidak bisa diukur dengan gantang. Beberapa orang benar-benar tidak bisa diprovokasi. Advertisement. Baru saat itulah dia tahu orang aneh macam apa Ye Yuan itu. 1000 tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Peningkatan Ye Yuan dalam 1000 tahun ini hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Lupakan bahwa wilayahnya meningkat dengan cepat, kekuatan hukumnya bahkan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dia belum menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Gerakannya, Wan Zhen akan menggunakan jurus pamungkasnya, 5 Ki Dayorigin. Aku benar-benar tidak tahu ranah macam apa yang sudah dicapai oleh gerakannya. Ya dewa, kekuatan gerakan ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari sekarang. Tekanan ini, itu hanya akan meledak melalui kandang. 5 hukum elemental yang menyatu dengan sempurna benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Di tengah seruan semua orang, aura mengesankan Wan Zhen tiba-tiba naik beberapa tingkat. Di atas kepalanya, kelopak bunga 5 warna diam-diam mengembun menjadi bentuk. Wan Zhen mengendalikan pagoda harta karun, bunga berkelopak 5 berputar tanpa istirahat. Adegan ini terlihat sangat indah. Tapi setiap pembangkit tenaga listrik di kandang merasakan aura berbahaya. Banyak pembangkit tenaga listrik, bahkan pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 3 besar, semuanya memberikan tempat yang luas, secara sadar menjauhkan diri dari keduanya. Bahkan mata Pang Zhen juga sedikit berkedip, jelas sangat terkejut. Selama 1000 tahun terakhir, kekuatan Wan Zhen tidak hanya meningkat sedikit. Fusi 5 elemen utamanya menjadi lebih kuat. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, pupil matanya juga menyusut. Wan Zhen ini benar-benar terlalu kuat. Langkah ini belum dilepaskan, tetapi tidak ada kekurangan sama sekali. Pertempuran ini adalah pertarungan yang sulit, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan tipu daya. Pikirannya bergerak dan formasi pedang tiba-tiba berubah. Hanya saja perubahan ini tidak memiliki perubahan besar di mata orang lain. Apakah formasinya berubah? Tidak terlihat sangat mengesankan. Sedikit perubahan ini, dapatkah ia bertahan di bawah serangan 5 Ki Dayorigin? Apakah ini kartu truf terakhir Ye Yuan? Tidak terlihat banyak.
Bahkan jika dia menggunakan hukum waktu, tidak mungkin menjadi sangat kuat, kan? Kekuatan formasi pedang tidak begitu intuitif. Tapi begitu seseorang terjebak dalam formasi pedang, itu akan sangat menakutkan. Para pengamat tidak bisa memahami tindakan Ye Yuan sama sekali. Mereka hanya secara naluriah merasa bahwa dia bisa bertahan melawan gerakan Wan Zhen. Formasi pedang Nirvana sejati. Ini adalah formasi pedang terbaru yang dipahami Ye Yuan. Itu juga dengan mengandalkan set formasi pedang ini, Ye Yuan bisa membunuh kedataran binatang surgawi, dan memperoleh lebih dari 500.000 poin dewa perang pada saat terakhir, membuat comeback yang menantang surga. Orang bisa membayangkan seberapa kuat formasi pedang ini. Selama 1000 tahun terakhir, terutama 10 tahun terakhir, sumber pedang Dao Ye Yuan dan sumber formasi Dao meningkat secara signifikan lagi. Selama pertempuran, Ye Yuan menggabungkan dua kekuatan besar dari sumber dan hukum ruang dan waktu sepenuhnya, menciptakan kumpulan formasi pedang Nirvana sejati ini. Kekuatannya sangat menakutkan. Wan Zhen juga tidak mengerti, tetapi dia secara naluriah merasa bahwa perubahan Ye Yuan tampaknya lebih mendalam. Betapa dalam, dia tidak bisa menjelaskannya. Tapi dia mengerti bahwa sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk mengandalkan gerakan biasa untuk menangani Five Ki Dayorigin-nya. Dia akan tahu seberapa kuat setelah dia mencobanya. Sekaligus, dia tidak lagi ragu-ragu juga, mendesak pagoda harta karun. 5 kelopak bunga berguling seperti roda dan terbang ke arah Ye Yuan. Dalam sekejap, semua orang merasa seperti langit dan bumi menekan. 5 elemen mengembangkan banyak hal di dunia. Wan Zhen dengan sempurna menggunakan 5 hukum elemental, bukankah itu mewakili seluruh dunia? Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, formasi pedang Nirvana sejati tiba-tiba beroperasi, membentuk dunianya sendiri. Gemuruh. Begitu mereka bertabrakan, seolah-olah dunia mulai bergetar. Seluruh kandang mulai bergetar hebat. Banyak anak-anak yang tidak terduga saat ini berada di tengah pertempuran sengit. Meskipun mereka sudah menghindar jauh, mereka masih terpengaruh oleh getaran ini. Mereka tidak punya waktu untuk melawan sedikit pun dan langsung tenggelam oleh energi yang mengerikan, sekarat sampai mereka tidak bisa mati. Pupil Wan Zhen mengerut, dia tidak menyangka bahwa formasi pedang yang biasa-biasa saja ini sebenarnya sangat kuat. Sama-sama cocok. Sekaligus, dia tidak berani lalai, esensi surgawi melonjak gila-gilaan sekali lagi. Roda pemintal 5 elemen itu benar-benar mulai hancur setelah tabrakan ini. Mendapatkan segudang dao, Wan Zhen meraung dengan eksplosif, 5 kelopak bunga besar itu segera terurai menjadi ribuan kelopak mini. Murid Ye Yuan menyusut, kekuatan gerakan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kelopak yang terurai ini tampak tidak teratur dan tidak sistematis, tetapi sebenarnya, setiap 5 kelopak membentuk lingkaran tertutup mini. Dan di antara setiap putaran tertutup, ada semacam kekuatan magis yang menarik. Ini menghasilkan banyak sekali dao. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap, sosoknya bergerak. Dia benar-benar langsung melangkah keluar dan masuk di antara kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya itu. Bab 2359, Selamat datang di Come Over. Dalam sekejap, Ye Yuan ditenggelamkan oleh 5 kelopak. Bahkan, formasi pedangnya juga terendam. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dan memasang wajah terkejut. Masih bisa dimainkan seperti ini. Bukankah ini kematian pacaran? Berasal dari segudang dao, itu hanya bisa diatasi dengan kekuatan. Advertisement. Jika langkah Wan Zhen memiliki kekurangan, Ye Yuan secara alami dapat mematahkannya melalui kecerdikan. Tapi langkah Wan Zhen tidak memiliki kekurangan sama sekali. Itu sempurna sampai tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi. Lalu, seberapa menakutkan kekuatan area inti dari gerakan ini? Sedikit menggunakan otak seseorang untuk berpikir dan seseorang akan mengerti. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah hujan kelopak yang memenuhi langit, serangkaian suara ledakan datang. Orang-orang tidak bisa melihat sosok Ye Yuan sama sekali, mereka hanya melihat seberkas cahaya pedang muncul dan menghilang lagi di dalam. Tetapi ketika Pang Zhen melihat pemandangan ini, tatapannya berubah tajam. Advertisement, sungguh bocah yang tangguh, untuk benar-benar melihat di mana masalahnya terletak sekilas. Wan Zhen gerakan ini menghasilkan banyak sekali dao, ingin memecahkannya, hanya ada dari dalam. Meskipun melakukannya seperti ini, bahayanya juga beberapa kali lebih besar. Tapi, ini satu-satunya kesempatan. Kata Pang Zhen dengan kaget. 5 elemen mengembangkan dao, reproduksi berkelanjutan dalam suksesi tanpa akhir. Itu adalah kekuatan dao,
bahkan jika itu adalah dao yang telah menyusut berkali-kali lebih kecil. Kekuatan Wan Zhen tidak terletak pada seberapa kuat kekuatan ofensifnya, tetapi justru karena dia tidak memiliki celah di armornya. Tidak peduli bagaimana Anda mengamuk seperti badai, bagaimana Anda bisa menghancurkan dao saya. Di antara anak-anak tak terduga terkemuka ini, untuk berbicara tentang kekuatan ofensif siapa yang nomor satu, itu pasti Pang Zhen. Tetapi untuk berbicara tentang siapa yang paling sulit untuk dihadapi, itu pasti Wan Zhen. Bahkan Pang Zhen juga tidak berani dengan mudah melakukan gerakan melawan Wan Zhen. Ingin mengalahkan Wan Zhen, baik menerobos dengan kekuatan, seperti seniman bela diri alam Deva dengan paksa menggunakan alam kultivasi untuk menekannya dengan kuat. Atau itu runtuh dari dalam. Sangat jelas, Ye Yuan melihat di mana masalahnya secara sekilas. Tapi melihat melalui adalah satu hal, apakah dia berani masuk adalah hal lain. Inti dari gerakan ini bukanlah botol kaca yang pecah jika disentuh, tetapi sangat kuat hingga membuat orang putus asa. Advertisement. Beberapa anak kuat yang tak terduga semuanya memperhatikan situasi pertempuran di sini. Melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Ye Yuan pasti sudah mati kali ini. Berevolusi segudang dao untuk membentuk dunianya sendiri, bukankah itu mencari kematian baginya untuk masuk ke dalam dunia? Hehe. Memang masih Wan Zhen yang levelnya lebih kuat. Sepertinya dia bisa mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang Murni karena formasi pedang. Petik 2. Ada yang tidak beres. Mengapa saya melihat ekspresi Wan Zhen menjadi semakin serius? Kerumunan yang sedang makan melon dan yang tidak memahami kebenaran secara alami merasa bahwa perilaku Ye Yuan sangat bodoh. Kekuatan menentukan cakrawala. Meskipun mereka semua adalah anak-anak yang tidak dapat diprediksi, jarak antara pembangkit tenaga listrik di kota ini dan pembangkit tenaga listrik di dalam kandang terlalu besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan menjadi semakin intens, dan semakin mengerikan. Suara yang menggetarkan bumi itu sepertinya merupakan pukulan palu godam demi palu godam, menghantam hati orang-orang. Tiba-tiba, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar tiba-tiba meledak saat ini, hancur berkeping-keping. Gelombang energi yang mengerikan benar-benar merembes keluar dari sangkar dan mencapai alam perang purba. Segera, gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Kekuatannya terlalu mengerikan. Wan Zhen memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, mengeluarkan erangan teredam, sosoknya terbang ke belakang. Sementara pada saat ini, 10.000 garis cahaya pedang tercurah, membutakan mata semua orang. Itu adalah formasi pedang Ye Yuan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Ye Yuan, dia menang. Bahkan orang-orang seperti Pang Zhen dan Yu Tanzi juga memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka kalau Wan Zhen sebenarnya benar-benar kalah. Selanjutnya, dia dikalahkan begitu cepat. Ye Yuan saat ini tampak agak kusut, luka di tubuhnya mengejutkan untuk dilihat. Di antara rekan-rekannya, mereka yang mampu mendorongnya sejauh ini, Wan Zhen masih yang pertama. Sungguh formasi pedang yang menakutkan. Anda telah memadukan dua sumber hebat dan hukum ruang dan waktu dengan sempurna. Formasi pedang ini pasti akan terpancar dengan kemegahan di masa depan. Apa namanya? Wan Zhen mencengkeram lukanya dan menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan kaget. Baru saja, dia sudah habis-habisan, ingin membunuh Ye Yuan. Tapi sayangnya, kekuatan formasi pedang Ye Yuan terlalu kuat. Terlepas dari apakah itu pertahanan atau pelanggaran, itu sangat kuat. Sumber pedang Dao adalah hukum yang termasuk salah satu dari sedikit dengan kekuatan ofensif teratas untuk memulai. Hukum ruang dan waktu juga menyatu dengan sempurna di dalam, serta peningkatan sumber formasi Dao. Langkah ini terlalu kabur dan terlalu cepat dan ganas. Langkah seperti itu sehingga tidak ada saingan di peringkat yang sama-sama sekali. Jika bukan karena dia tiga alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan, dia akan lama kalah. Dia tidak akan bisa menerima bahkan satu serangan Ye Yuan. Orang harus tahu, tiga alam kecil dari alam Kaisar Surgawi, seberapa besar celah itu. Tidak berbicara tentang tiga, hanya satu, adalah jurang yang tidak dapat diatasi bagi orang biasa. Tapi Ye Yuan melompati tiga alam kecil dan mengalahkan jenius top, Wan Zhen. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan adegan ini? Cahaya pedang menyatu dan melayang dengan tenang di sekitar Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, formasi ini disebut nirwana sejati.
Wan Zhen tertawa keras dan berkata, haha, formasi pedang nirvana sejati, nama yang bagus. Saya harap rangkaian formasi pedang ini dapat mempertahankan martabat umat manusia kita. Ekspresi Ye Yuan berubah muram, dan dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, Ye ini akan melakukan yang terbaik. Saudara Ye, pertempuran kita berakhir di sini. Bagaimana? Jelas, keduanya tidak terlalu menentukan pemenang. Langkah ini sebelumnya, Ye Yuan memang mengalahkan Wan Zhen. Tapi Wan Zhen terkenal sulit untuk dihadapi. Tidak mudah bagi Ye Yuan untuk ingin membunuh Wan Zhen. Keduanya saling menghargai dan tentu saja tidak mau menentukan hidup dan mati saat ini. Dengan begitu, mereka akan kehilangan warisan. Haha, seharusnya seperti itu. Jika kita mati sekarang, bukankah itu akan menjadi tragedi besar dalam hidup? Wan Zhen tertawa keras dan berkata, pada saat ini, masih ada sekitar setengah dari pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dalam kandang. Tingkat kematian juga menjadi lebih rendah dan lebih rendah. Pembangkit tenaga listrik dari semua area sebagian besar berada dalam jarak dekat. Yang lebih lemah pada dasarnya sudah tersingkir dalam satu putaran. Yang tersisa semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Melihat Ye Yuan berbalik, pembangkit tenaga listrik yang dekat dengannya mengubah ekspresi satu demi satu, buru-buru mundur. Jelas, mereka takut. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan dua orang sebelumnya terlalu besar. Meskipun mereka memeriksa hati nurani mereka sendiri dan merasa bahwa mereka sangat kuat, mereka juga tidak begitu kuat. Selanjutnya, mereka sangat khawatir dengan formasi pedang nirvana sejati. Formasi pedang nirvana sejati kuat tetapi kuat sampai sejauh mana, hanya Wan Zhen yang mengalaminya secara pribadi yang tahu. Bagaimana mungkin yang lain berani pergi dan menyentuh Ye Yuan? Melihat penampilan ketakutan yang lain, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ye Yuan tidak menyukai perasaan seperti ini. Meskipun dia membunuh orang-orang ini, mereka tidak akan benar-benar mati. Dia bisa menantang yang kuat, tetapi sehubungan dengan yang lemah, selama mereka tidak datang dan memprovokasi dia, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, ini juga harapan mereka. Itu adalah harapan untuk mendapatkan warisan. Kalau tidak, mengapa mereka harus bertarung dengan sungguh-sungguh di sini? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, kalian lanjutkan. Aku akan beristirahat sebentar. Jika ada yang ingin datang dan membunuhku, kamu dipersilakan untuk datang. Selesai berbicara, dia benar-benar duduk bersila dan memulihkan vitalitasnya di tempat. Yang lain saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Orang ini posturnya terlalu keras, kan? Tapi apakah mereka berani naik dan memprovokasi Ye Yuan? Mereka tidak berani. Bab 2360, mencoba mencuri ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Saya tahu hanya kota Jingnan, mencari bimbingan dari gerakan brilian Brother Ye. Sama seperti semua orang bimbang dan tidak maju, sesosok tiba tidak jauh di depan Ye Yuan dan menantang Ye Yuan. Dia terbuka dan tidak tiba-tiba menyerang secara diam-diam. Dia tampak sangat mirip seorang pria yang jujur. Tapi Yu Tanzi memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, orang munafik ini pada akhirnya tetap bergerak. Tapi bagus juga seperti ini. Kita bisa melihat kedalaman anak ini lagi. Banyak orang yang mengenal Tao Hanyi semuanya memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Advertisement. Bergerak pada saat ini jelas ingin mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Namun, di bawah pertempuran hidup dan mati semacam ini, tampaknya juga tidak gagal untuk menyesuaikan diri dengan aturan. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran tanpa aturan apapun. Selama seseorang membuat lawannya mati, itu akan berhasil. Terlepas dari apakah Anda menyelinap menyerang, atau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Ye Yuan membuka matanya, melirik ke pihak lain, dan perlahan berdiri. Oke, tolong merendahkan untuk mengajar, kata Ye Yuan dengan senyum ringan. Tao Hanyi memiliki penampilan yang sopan saat dia menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, formasi pedang Brother Ye luar biasa, kamu harus menunjukkan keringanan hukuman. Tapi di dalam hatinya, dia mencibir dingin tanpa akhir. Tao Hanyi berpikir dalam hatinya, dia baru saja menyebabkan keributan besar. Pengeluaran esensi surgawi anak ini pasti sangat besar. Berurusan dengannya saat ini, waktunya tepat. Selama aku membunuhnya, aku akan menjadi jenius yang menjulang di atas Wan Zhen. Ye Yuan terkejut, merasa sedikit bingung. Advertisement. Tunjukkan keringanan hukuman. Apakah kamu bercanda? Saat ini,
Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Tetapi melihat penampilan pihak lain yang baik, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, hidup dan mati terserah takdir, masing-masing bergantung pada kemampuannya sendiri. Dia tidak membunuh Wan Zhen. Pertama, karena mereka saling menghargai. Kedua, membunuh Wan Zhen perlu mengeluarkan energi dalam jumlah besar, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Karena dia datang untuk menantang, maka dia harus siap mati. Ye Yuan juga dianggap telah mengingatkan pihak lain dengan bijaksana. Tapi di mata Tao Hanyi, itu menjadi sarkasme. Namun, dia masih mempertahankan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, haha, tidak apa-apa. Beberapa saat yang lalu, dia masih berbicara dengan riang. Detik berikutnya, dia sudah memberikan pukulan yang menghancurkan. Hampir seketika, serangan badai seperti Tao Hanyi sudah tiba. Sebagai kota nomor 1 Jingnan, kekuatan Tao Hanyi secara alami tidak perlu dijelaskan. Advertisement. 100 Samsara Pedang. Kekuatan hukum Tao Hanyi adalah perpaduan hukum pedang dan hukum samsara, kekuatan yang luar biasa. Surgawi Dao Samsara, ingin Anda hidup, Anda akan hidup. Ingin Anda mati, Anda akan mati. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menelan Ye Yuan. Seluruh orang Ye Yuan tenggelam di lautan pedang. Ye Yuan secara alami bukan pemula. Formasi pedang nirvana sejati sudah beroperasi sejak lama, 4 kekuatan besar hukum berubah menjadi ribuan cahaya, berbenturan langsung dengan lampu pedang Tao Hanyi yang tak ada habisnya. Untuk sesaat, cahaya pedang dan gambar pedang, hukum saling terkait. Gelombang energi yang mengerikan menyapu seluruh kandang dalam sekejap. Tetapi semakin mereka bertarung, Tao Hanyi semakin khawatir. Meskipun kekuatan hukumnya tidak sekuat Wan Zhen, di antara para jenius top, itu juga sudah sangat tangguh. Orang ini bertarung dengan Wan Zhen dan jelas berada dalam posisi yang sulit. Jadi bagaimana dia masih memiliki esensi surgawi yang begitu tebal? Gambar pedangnya tampaknya telah jatuh ke dalam rawa ketika berada di dalam formasi pedang nirvana sejati, tidak dapat membahayakan Ye Yuan sama sekali. Hanya pada saat ini dia sangat memahami, betapa kuatnya orang yang menghancurkan perkembangan Wan Zhen dari segudang dao itu. Pang Zhen dan yang lainnya telah memperhatikan pertempuran di sini selama ini. Melihat Tao Hanyi secara bertahap kehilangan tempat, mereka tidak bisa menahan keterkejutan yang tak tertandingi di hati mereka. Dia yakin saat Wan Zhen dan Ye Yuan bertarung barusan, mereka tidak menahan diri sama sekali. Pertarungan itu bisa dikatakan sebagai pertarungan tingkat atas di kandang. Konsumsi level pertempuran ini bisa digambarkan dengan mengerikan. Pang Zhen secara alami tidak akan berpikir bahwa Ye Yuan tidak bisa bertarung lagi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sebenarnya masih bisa bertahan dengan begitu kuat. Orang harus tahu, Tao Hanyi bukanlah Tom, Dick, atau Harry sembarangan. Tempat pertama setiap kota, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang sangat kuat. Meskipun Yu Tanzi dan yang lainnya sangat mencemooh perilaku Tao Hanyi, ini tidak menghalangi mereka untuk mengakui bakat Tao Hanyi. Sebelum ini, dia juga tidak mengalami pertempuran hebat. Tapi sekarang, dia ingin mengambil keuntungan dari pertempuran Ye Yuan dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam kepasifan. Segera, lampu pedangnya ditekan secara ekstrim oleh Ye Yuan. Dari penindasannya yang tak terbatas pada awalnya, hingga kelemahan dan kilau mati saat ini, itu tidak bertahan terlalu lama. Hidup dan mati sudah di depan mata. Kejutan di hati Tao Hanyi tumbuh semakin besar, dan dia berteriak keras, Saudara Ye memiliki cara yang sangat baik. Tao ini mengaku kalah. Saudara Ye, tolong tunjukkan belas kasihan. Petik 2. Tapi Ye Yuan tidak membelinya sedikit pun dan berkata dengan dingin, maaf. Dalam pertempuran hidup dan mati, dari mana belas kasihan? Terlebih lagi, saat dirimu yang terhormat bergerak, itu sudah menjadi pertarungan hidup dan mati. Sekarang, memohon agar saya menunjukkan keringanan hukuman, tidakkah Anda merasa sudah terlambat? Ye Yuan juga tidak bodoh. Bisakah sparring dan menginginkan hidup Anda sama? Orang ini memiliki pose mempertaruhkan nyawanya saat dia muncul. Dia jelas menginginkan hidupnya. Pikiran Ye Yuan sangat teliti. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini datang untuk mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain? Dia berpikir bahwa dia baru saja mengalami pertempuran hebat dan merasa bahwa dia mudah diganggu. Hehe, bagaimana bisa ada tawar-menawar seperti itu? Tao Hanyi berteriak, Kakak Ye, Tao ini adalah. Bagaimana bisa Ye Yuan mendengarkannya berbicara omong kosong?
Mendesak formasi pedang nirvana sejati, dia langsung memusnahkan orang ini. Ternyata ini adalah kekuatan tempur sejati Ye Yuan. Esensi surgawinya terlalu tebal. Setelah melalui pertempuran hebat semacam itu, dia sebenarnya masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Aku tahu-tahu hanya, meskipun dia tidak sekuat Wan Zhen, untuk Wan Zhen ingin mengalahkannya, itu juga tidak akan mudah. Ye Yuan benar-benar terlalu kuat. Saya akhirnya mengerti bagaimana dia melampaui Wan Zhen dalam 10 tahun. Dengan esensi surgawi yang tebal seperti miliknya, ditambah dengan formasi pedangnya, itu hanyalah mesin pembunuh. Ada kejutan di kota Cludite. Hanya setelah mengalami pertempuran hebat ini, apakah mereka akhirnya sepenuhnya percaya bahwa Ye Yuan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melampaui Wan Zhen? Dia, orang nomor satu ini, sepenuhnya layak. Dan pertempuran ini juga benar-benar mengejutkan semua jenius di dalam kandang. Sekarang, siapa yang masih berani buta dan maju dan mencoba mengambil keuntungan? Bahkan orang-orang seperti Pang Zhen dan Yu Tanzi juga tidak berani melangkah maju dengan mudah. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan kalah dari Ye Yuan, tetapi bagaimana jika mereka kalah? Tujuan mereka adalah warisan tertinggi terakhir, dan itu bukan untuk memamerkan keberanian sesaat. Oleh karena itu, semua orang memilih untuk mengabaikan Ye Yuan dengan pemahaman yang sangat diam-diam. Kali ini, Ye Yuan benar-benar dapat memulihkan vitalitasnya dengan ketenangan pikiran. Seiring dengan berjalannya waktu, situasi pertempuran di dalam kandang juga menjadi semakin sengit. Jumlahnya terus berkurang, dari 500 ke 400, lalu ke 100. Akhirnya, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa. Beberapa lusin orang yang tersisa ini semuanya adalah kelompok jenius terkemuka. Kekuatan setiap orang sangat kuat. Tentu saja, dari orang-orang yang tersisa, sebagian besar adalah semua orang yang menempati peringkat pertama di kota masing-masing. Namun, ada juga yang kesal. Beberapa orang disergap oleh seseorang, dan kemudian mereka meninggal karena kelelahan. Tetapi dari mereka yang tersisa, jelas tidak ada yang lemah. Bab 2361, baiklah. Tiba-tiba, menjadi sunyi di dalam kandang. Orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa kandang besar itu hanya tersisa beberapa orang. Menghitung dengan cermat, hanya ada 19 orang yang tersisa di dalam kandang. 19 orang ini tanpa diragukan lagi adalah 19 orang terkuat. Di antara mereka, banyak yang bertarung satu lawan banyak, lalu membunuh lawan mereka. Advertisement. Di dalam kandang tempat yang kuat berkumpul, bisa dilihat seberapa kuat kekuatan mereka. Dan sebelumnya, pertempuran terakhir berakhir. Semua orang diam-diam berhenti mengambil tindakan lagi. Pertempuran hebat sampai sekarang, konsumsi mereka juga besar. Membuat langkah dalam keadaan ini tidak aman. Mereka perlu bersaing untuk memperebutkan tahta tempat pertama di bawah negara terkuat mereka. Tatapan Pang Zhen menyapu semua orang dan berkata dengan suara serius, mereka yang tersisa semuanya sudah kenal lama. Setengah hari istirahat. Setelah setengah hari, terlepas dari sejauh mana Anda pulih, itu akan menjadi pertempuran terakhir. Bertanya-tanya apakah semua orang memiliki keberatan. Petik 2. Semua orang menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Jelas, mereka sangat setuju dengan saran ini. Aku punya keberatan. Yu Tanzi tiba-tiba berkata. Alis Pang Zhen berkerut dan dia berkata, keberatan apa yang kamu miliki? Tapi Yu Tanzi melihat ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, seseorang beristirahat 3 hari penuh lebih dari kita, bagaimana menghitung ini? Advertisement. Saat kata-kata ini keluar, semua orang melihat ke arah Ye Yuan, masing-masing mengungkapkan tatapan yang sangat waspada. Jelas, orang ini mengacu pada Ye Yuan. Bahkan Wan Zhen juga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang pergi untuk memprovokasi dia. Tapi Ye Yuan tidak memiliki satu pun. Setengah hari, tidak mungkin untuk pulih ke kondisi puncaknya. Berapa banyak yang bisa mereka pulihkan akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Namun, Ye Yuan sudah tidak mengambil tindakan selama 3 hari penuh. Ye Yuan saat ini telah menyapu dekadensi setelah bertarung dengan Wan Zhen, seluruh pribadinya dalam kondisi yang sangat baik. Jelas, kondisinya sudah mencapai puncaknya. Ye Yuan awalnya merepotkan, sekarang, dia juga dalam kondisi yang lebih baik daripada mereka. Bagaimana cara mengatasinya? Alis Pang Zhen berkerut lebih keras. Dia benar-benar mengabaikan masalah ini. Nak, kamu jelaskan sendiri. Apa yang harus dilakukan? Pang Zhen memandang Ye Yuan dan berkata.
Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba menjadi sasaran cemoohan publik. Advertisement. Mendengar pertanyaan Pang Zhen, dia hanya merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apapun berlaku untukku. Terserah kalian. Dia benar-benar tidak peduli. Apalagi kalimat ini jelas sudah memiliki niat untuk menargetkannya. Lagi pula, jika mereka benar-benar ingin mengajukan keluhan, mereka bisa membuat semua orang beristirahat dengan baik, lalu bertarung lagi. Tapi Yutanzi dengan sangat jelas mengarahkan semua ujung tombak padanya. Sikap acuh tak acuh Ye Yuan membuat Pang Zhen sangat tidak senang. Sepertinya mereka semua, yang disebut anak-anak surga yang sombong ini, sama sekali tidak ada di mata Ye Yuan. Penampilan itu seperti yang dia katakan, lakukan seperti yang kalian semua inginkan, bagaimanapun juga, kalian semua akan kalah pada akhirnya. Benar saja, melihat sikap Ye Yuan, anak-anak surga yang bangga ini semua mengerutkan alisnya, merasa seperti diremehkan. Hehe, aku punya ide, kenapa tidak semua orang menyerang bersama dulu dan menghabisinya? Sisanya akan lebih mudah, kata Yutanzi sambil tertawa. Seorang anak yang tidak terduga berkata sambil tersenyum, oh, ini ide yang bagus. Meskipun mereka semua meremehkan untuk bekerja sama dengan yang lain, sejujurnya, mereka benar-benar takut pada Ye Yuan. Seorang pria yang bahkan mengalahkan Wan Zhen, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Tentu saja, mereka masih memiliki pemikiran kecil, yaitu memaksa Ye Yuan untuk mundur. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah Anda menyerahkannya kepada kami? Kalau begitu, kami akan menjagamu. Meskipun masing-masing dari mereka saat ini tidak dalam kondisi puncaknya, selusin terkuat dari anak-anak yang tak terduga bergabung, barisan mengerikan macam apa itu. Di sini, tidak ada yang berani menghadapi begitu banyak orang sekaligus. Bahkan jika mereka berada di kondisi puncak mereka. Nak, karena kamu mengatakan bahwa apapun berlaku untukmu, maka kami akan melakukannya, bagaimana menurutmu? Pang Zhen juga memiliki tatapan mengejek saat dia berkata sambil tersenyum. Yang lain memandangnya, semua memiliki ketakutan dan rasa hormat di mata mereka. Bahkan anak-anak yang tidak terduga ini juga takut akan identitasnya. Tapi Ye Yuan tidak. Dia tidak bisa melihat sedikit pun kekaguman dari mata Ye Yuan. Itu tidak hanya menunjukkan penghinaan untuknya. Itu memandang rendah leluhurnya, leluhur petir. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan menyeringai dan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun, baiklah. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua takut padanya, tapi jadi apa? Semua pilihan surga tercengang ketika mereka mendengarnya. Seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Baik, apakah orang ini bodoh? Dia akan menantang 18 orang terkuat sendirian. Bahkan Yutanzi juga tercengang dengan jawaban Ye Yuan. Meskipun dia memiliki niat ini, dengan sengaja mengarahkan semua orang ke arah ini. Tetapi bagi Ye Yuan untuk benar-benar jatuh cinta dengan begitu mudah, dia masih sangat terkejut. Pada saat ini, seluruh alam perang purba sedang kacau. Apa yang dia katakan? Apa aku salah dengar? Tidak, kamu tidak salah dengar. Dia berkata, baiklah. Haha, luar biasa, mendominasi. Hanya saja, apakah dia memiliki kekuatan ini? Mereka adalah 18 orang terkuat. Semua orang sepertinya telah mendengar lelucon lucu, semua mencemooh Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mereka memikirkan sekitar 10.000 kemungkinan pertempuran besar terakhir, tetapi hanya tidak pernah memikirkan hal ini. Satu orang, menantang 18 orang. Di antara 18 orang ini, setidaknya ada tidak kurang dari 5 orang yang kekuatannya tidak kalah dengan Wan Zhen, bahkan melebihi seutas benang pun. Sementara sisanya juga hanya sedikit lebih lemah dari Wan Zhen. 18 orang yang bergabung ini kira-kira setara dengan 18 orang yang mirip dengan kekuatan Wan Zhen yang bekerja sama. Terlalu menakutkan. Adik Ye, jangan bertindak berdasarkan emosi. Wan Zhen juga berkata dengan cemberut. Ye Yuan memberinya tatapan menenangkan dan berkata sambil tersenyum, tenang, saudara Wan. Semua akan baik-baik saja. Wan Zhen dibuat terdiam. Anak ini benar-benar keras kepala. Bahkan jika dia mundur, masih ada 17 orang. Lupakan menghadapi 17 orang, bahkan menghadapi kerjasama Pang Zhen dan Yutanzi, dia juga sama sekali tidak cocok. Tapi Ye Yuan akan menantang 17 orang, ini terlalu gila. Hahaha. Bagus, sangat bagus. Sejak saya pertama kali muncul di dunia, saya tidak pernah diremehkan begitu banyak sebelumnya. Lupakan,
Saya akan menyaksikan hari ini betapa yakinnya Anda, berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Nak, semoga kamu tidak mengecewakanku terlalu banyak. Pang Zhen tertawa karena sangat marah. Ye Yuan tidak mengenal Pang Zhen. Meskipun dia terkejut dengan sumber petirnya, dia tidak tahu bahwa dia adalah penerus leluhur petir. Namun, bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan peduli. Mendengar itu, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, seharusnya tidak mengecewakanmu. Tatapan Pang Zhen suram, memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya. Sikap Ye Yuan adalah bentuk penghinaan dalam pandangannya. Penerus leluhur Dao, status terhormat macam apa itu? Orang ini sebenarnya sangat merendahkan. Bagus. Karena itu masalahnya, semua orang akan menyerang bersama-sama. Pang Zhen berkata dengan senyum dingin. Tunggu. Ye Yuan tiba-tiba berkata. Pang Zhen tersenyum dingin dan berkata, apa? Takut. Sudah terlambat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan salah paham. Tidak mungkin bagi kalian untuk memenangkanku seperti ini. Kalian semua sembuh dulu, belum terlambat untuk menyerang lagi setelah memulihkan kekuatan kalian. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Apakah anak ini bodoh? Dia benar-benar berinisiatif ingin Pang Zhen mereka semua beristirahat.